Oke, dengan saya Hendrikus Andre dengan NIM H1051181009. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum ketiga pada mata kuliah Sistem Tertanam, yaitu pada modul ADC atau Analog to Digital Converter. ADC adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog atau kontinu dalam menjadi sinyal digital discrete. Adapun tujuan dalam melakukan praktikum ini yaitu percobaan yang mahasiswa diharapkan yang pertama memahami konfigurasi ADC, yang kedua menguasai pemrograman ADC untuk aplikasi sensor. Kemudian lanjut alat dan bahan yang digunakan pada percobaan pertama, yaitu yang ke-1 breadboard kecil, yang kedua Arduino Uno, yang ketiga LED, yang keempat LCD 16x2, kelima potentiometer 10 kilo, yang keenam potentiometer 250 kilo ohm, yang ketujuh resistor 220 ohm. Lalu dilanjutkan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kedua. Yang pertama breadboard kecil, yang kedua Arduino Uno, yang ketiga sensor suhu TMP36, yang keempat LCD 16x2, yang kelima potentiometer 250 kilo ohm, dan yang keenam resistor 1 kilo ohm. Setelah alat dan bahan, adapun prosedur percobaan yaitu langkah menggunakan aplikasi Tinkercad sebagai berikut. Pertama, kita masuk ke dalam website di mana Tinkercad berada, yaitu pada link tinkercad.com. Kemudian kita membuat akun Tinkercad, dan apabila sudah memiliki akun Google, maka pilih pendaftaran menggunakan akun Google. Jika pendaftaran akun sudah selesai, maka akan pada sampai halaman ruang kerja. Kemudian kita pilih desain baru dengan memilih sirkuit. Kemudian kita pilih create design sehingga akan muncul tampilan desainnya sebagai berikut. Nah, seperti inilah tampilan awal pada Tinkercad. Kemudian pada percobaan pertama, itu kita membuat rancangan desain dan memilih komponen yang akan digunakan melalui menu pada Windows. Yaitu pertama, buat rancangan terdiri dari breadboard kecil, Arduino Uno, LED 16x2, potentiometer 10 kilo, potentiometer 250 kilo ohm, dan resistor 220 ohm. Setelah itu kita kumpulkan semua pada sirkuit, yaitu alat dan bahannya. Nah, jika semua alat dan bahan sudah terkumpul semua, maka kita rapikan dulu dan kita pasang atau kita rangkai sesuai pada modul yang tertera.
Kemudian pada breadboard kecil dulu yang kita rangkai, kemudian pada resistornya. Kemudian pada potensiometernya kita sambungkan atau kita hubungkan ke breadboard kecil melalui resistor pada bagian katoda. Dan kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Kemudian pada masing-masing kaki LED ini pada katoda harus tersambung pada glow. Kemudian kita sambungkan antar kaki LED. Nah, jika sudah tersambung semua atau sudah terhubung semua, selanjutnya kita akan menyambungkan kaki pada LED yang anoda. Selanjutnya kita hubungkan setiap kaki pada katoda ke LCD 16x2. Kemudian rangkaiannya kita rapikan supaya enak kita untuk merangkainya. Kemudian kita akan menyambungkan dari breadboard kecil ke Arduino Uno menggunakan kabel berwarna merah. Di sini kita hubungkan pada setiap slot pada kaki lampu LED pada bagian sini. Dan ini yang ketiga. Kemudian kita lanjutkan lagi pada yang keempat dan seterusnya sampai kaki pada anoda LCD terhubung pada Arduino dan breadboard kecil. Kemudian supaya lebih gampang kita bisa ubah warnanya pada tiap kabel dari breadboard kecil ke Arduino Uno. Kita ubah menjadi warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan biru tua. Kemudian pada potensiometer atau terminal kita untuk menyalakan lampunya, kita hubungkan ke Arduino Uno atau dihubungkan pada ground pada Arduino Uno.
Kemudian kita ubah dan warna kuning pada kaki yang kedua, yang ini kita hubungkan lagi pada Arduino pada pin A0. Selanjutnya pada kaki ketiga kita ubah warnanya menjadi warna merah dan kita hubungkan pada 5 volt. Kemudian pada bagian powernya atau inputannya kita akan hubungkan ke LCD. Kemudian setelah itu kita hubungkan dari LCD ke terminal 2 pada potensiometer. Kemudian dilanjutkan dari pin yang pertama tadi pada potensiometer kita sambungkan atau kita hubungkan ke resistor, dan dari resistor kita akan hubungkan ke pin LED. Kemudian setelah terhubung seperti ini, maka akan dilanjutkan pada bagian inputan yang kedua pada power ke LCD lagi, yaitu pada ground, dan kita lanjutkan ke pada terminal 2 atau pada potensiometernya. Setelah terhubung, maka kita akan melanjutkan ke resistor dan kita akan sambungkan ke LCD-nya. Kemudian kita akan melanjutkan pada pin digital dari Arduino ke LCD.
Kemudian kita rapi-rapikan dan kita ubah warnanya sesuai yang kita inginkan supaya kita ingin enak untuk membedakannya. Setelah program sudah selesai, maka kita buka pada kode dan kita pilih text dan kita langsung continue saja. Dan sini pada program awal kita hapus dan kita copy pastekan pada modul. Setelah itu kita copy pastekan di sini dan ini adalah kode programnya di mana. Oke, dimana kita akan langsung coba saja, yaitu kita tekan pada Start Simulation. Dan dapat dilihat pada layar LCD itu ada pengenalan edisi. Kemudian lampu yang pertama hidup. Kita akan coba pada pindah pada potensiometer yang kedua. Nah, pada yang kedua ini itu pada LCD-nya juga hidup lampunya. Dan yang ketiga kita coba dan tegangan 2,4 yaitu hidup juga pada LCD-nya. Kemudian lanjut yang keempat, LCD-nya hidup. Lanjut lagi yang kelima juga hidup. Dan yang keenam juga hidup. Jadi pada program ini yaitu berjalan sesuai pada modul. Kemudian ada liquid crystal LCD, yaitu kita membuat persenan dan sensor ini pada nilai 0. Itu integer presener sama dengan 0 dan integer sensor pin sama dengan 0. Itu membuat variabel LCD 1 untuk pin 8 sampai membuat variabel LED 6 untuk pin ke-13. Kemudian kita untuk menampung angka yang berupa pecahan, kita bisa masukkan pada float centrum sama dengan 0 dan dilanjutkan menggunakan mengeset LCD atau LED 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebagai output. Itu kita pada void setup dan buka kurung kurawal. Itu ada pin mode LCD 1 sebagai output, pin mode LED 2 sebagai output, pin mode 3 LED sebagai output, sampai mode pin LED 6 itu sebagai output. Dan dilanjutkan pada port serial, dibuka pada serial begin 9600. Kemudian LCD begin 12,2, dimana LCD bersih itu tampilannya LCD clear. Kemudian dilanjutkan lagi pada jeda waktu 0,5 detik, yaitu ada delay 50.
Kemudian untuk mengatur posisi kursor pada LCD itu di posisi 0,0, kita dapat mengaturnya dengan LCD set kursor 0,0. Kemudian untuk menampilkan tulisan pengenalan pada LCD, kita bisa masukkan LCD print, yaitu dalam kurung pengenalan, dan kita mengatur posisi kursor pada LCD di posisi kolom 0 dan baris ke-1, yaitu pada LCD set kursor 0,1, dan kita akan menampilkan tulisan edisi yaitu pada LCD print edisi, itu dengan jeda waktu 3 detik dan delaynya adalah 300 atau bukan 300, yaitu 3000. Kemudian untuk LCD clear, yaitu kita menggunakan waktu 0,2 detik atau dengan delay 2,0 atau 20. Kemudian kita tutup dan dilanjutkan untuk membaca nilai. Untuk mengirim data ke port serial itu ada void loop, dimana sensor value pada analog rate sensor pin itu serial print line sensor value. Untuk mengatur posisi kursor pada LCD yaitu pada posisi kolom 0 dan baris ke 0, itu ada LCD set kursor 0,0. Kemudian kita menampilkan tulisan VR pada LCD, yaitu LCD VR. Dari nilai sensor itu kita bisa menampilkan LCD print sensor value. Kemudian untuk menampilkan spasi pada LCD itu kita bisa menampilkan LCD print dalam kurung titik koma dalam kurung titik 2 dan tidak diisi apa-apa. Kemudian ditunjukkan dalam persenan sama dengan sentrum garis miring 2 dikalikan 100, itu dimana kita bisa mengatur posisi kursor pada LCD yaitu pada posisi kolom 10 dan baris ke 0 dengan LCD set kursor 10,0. Kemudian kita LCD printkan sama dengan untuk mengatur posisi kursor pada LCD yaitu pada posisi kolom ke 11 baris ke 0 itu dengan LCD set kursor 11,0. Dan untuk menampilkan nilai persenan yaitu kita menampilkan LCD print dalam kurung persenan. Kemudian kita tampilkan LCD print titik 2%. Setelah itu ada setrum sama dengan sensor value dikalikan 0.004887586 titik koma. Itu kita mengatur posisi kursor pada LCD yaitu pada posisi kolom ke-9 baris 1 dengan kode program yaitu LCD set kursor 9,1. Kemudian untuk menampilkan tulisan TEG atau tag pada LCD, kita dapat menampilkan LCD print titik 2 yaitu TEG sama dengan nilai tag sama dengan sentrum yaitu LCD print sama dengan sentrum. Dan untuk menampilkan tulisan V pada layar LCD itu LCD print dalam kurung. Kode ini merupakan kondisi pilihan di mana jika kita nilai sensornya lebih dari 900 maka LCD 1 menyala dan LED lainnya mati dan seterusnya sesuai dengan kondisi yang ada. Dapat disimpulkan pada percobaan 1 ini saat simulasikan program terlihat pada lampu pada LCD 1 menyala dengan kondisi hasil tegangannya terbaca pada layar LCD 16x2. Pada program tersebut berhasil berjalan dan menghasilkan lampu yang menyala ketika potensiometer diklik dan kemudian diputar-putar dengan arah yang tepat seperti pada gambar. Ketika putar ke tempat yang lainnya maka lampu tidak akan menyala dan pada layar LCD 16x2 pun tidak akan terbaca hasil tegangan apapun. Mungkin sekian penjelasan pada praktikum kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf dan sekian, terima kasih.